Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengenai normalisasi data. Jadi pada materi ini kita sudah membahas bagaimana cara atau metode untuk merancang suatu basis data. Salah satunya adalah kita merancang dengan menggunakan entity relationship diagram. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan cara normalisasi. Kalau dari sisi definisi, normalisasi itu adalah suatu proses untuk mengubah suatu tabel yang memiliki masalah tertentu ke dalam dua buah tabel atau lebih. Nah, di sini ada kata memiliki masalah tertentu yang harus kita garis bawahi. Jadi ke dalam dua buah tabel atau lebih yang tidak lagi memiliki masalah tersebut. Masalah tersebut biasanya merupakan suatu ketidakkonsistenan atau tidak normal pada suatu data. Apabila data tersebut dilakukan penghapusan, pengubahan, atau misalkan pembacaan pada suatu basis data. Jadi di sini metode normalisasi ini adalah menghilangkan ketidaknormalan suatu data menjadi nantinya hasilnya bisa menjadi dua buah tabel atau lebih sehingga data tersebut bisa disebut dengan data yang normal. Nah, tujuan dari normalisasi itu adalah yang pertama untuk menghilangkan kerangkapan data. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa data pada suatu basis data harus bernilai atomik atau bernilai single, tidak ada kerangkapan. Kemudian untuk mengurangi kompleksitas, di sini kita nanti akan pecahkan dari data yang tergabung dalam satu tabel yang disebut dengan tidak normal, itu disebut juga kompleks maka kita uraikan menjadi tingkat kompleksitasnya menjadi sederhana. Kemudian yang nantinya tujuan ketiganya adalah untuk mempermudah pemodifikasian atau update data. Dari proses normalisasi yang pertama adalah data diuraikan dalam bentuk tabel. Jadi normalisasi ini bersumber dari dokumen-dokumen transaksi biasanya. Kemudian kita dari dokumen transaksi ini diuraikan menjadi dalam bentuk tabel. Contoh misalkan kalau kita ke supermarket, kita mendapatkan struk atau misalkan kita ke apotek kita mendapatkan struk itu adalah sumber dari bagaimana kita akan melakukan normalisasi, kemudian diuraikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Jadi normalisasi ini nanti akan ada beberapa tingkat sehingga menjadi tabel atau basis data yang bagus. Kemudian apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Jadi kalau misalkan tabel tersebut masih kompleks masih belum memenuhi persyaratan tertentu. Nanti kita lihat ada disebut dengan persyaratan tertentu itu ada dalam bentuk normalisasinya. Nah, jadi untuk melakukan normalisasi data itu ada beberapa tahapan. Jadi tahapnya dimulai dari yang paling ringan yaitu 1NF atau first normal form hingga paling ketat yaitu 5NF. Biasanya hanya sampai pada tingkat 3NF atau BCNF karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik. Urutannya 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, dan 5NF. Jadi inilah tahapan-tahapan yang ada pada saat kita akan melakukan normalisasi data. Nah, di sini digambarkan bahwa tahapan-tahapan dari normalisasi yang pertama adalah
dari bentuk tidak normal, kemudian prosesnya adalah menghilangkan perulangan grup, ya, kemudian menjadi bentuk normal pertama. Dari bentuk normal pertama, prosesnya adalah menghilangkan ketergantungan parsial, sehingga nanti hasilnya menjadi bentuk normal kedua. Kemudian dari bentuk normal kedua, prosesnya adalah menghilangkan ketergantungan transitif, ya. Nah, apa ini? Ya, kemudian apa ini nanti akan kita bahas selanjutnya. Sehingga nanti menjadi prosesnya atau bentuk ke normal ketiga, disebut dengan third NF. Nah, kemudian berikutnya adalah menghilangkan anomali hasil dari ketergantungan fungsional menjadi bentuk normal boycott, ya, BCNF. Nah, kemudian dan berikutnya. Namun yang akan kita bahas yang paling umum adalah dari bentuk tidak normal sampai dengan bentuk 3NF, ya. Ini adalah bentuk yang paling umum. Kemudian jika dia sudah memenuhi bentuk 3NF atau normal ketiga, maka itu sudah bisa disebut dengan data yang normal. Nah, sebuah tabel dikatakan baik atau efisien, ya, atau normal jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah jika ada dekomposisi tabel atau penguraian tabel, maka dekomposisinya harus dijamin aman atau disebut dengan lossless joint decomposition. Artinya setelah tabel diuraikan atau didekomposisi, ya, diuraikan atau dekomposisi menjadi tabel baru, maka tabel-tabel baru tersebut bisa menghasilkan tabel semula dengan sama persis. Jadi misalkan kita menguraikan dari satu tabel menjadi dua tabel, itu tidak boleh ada yang hilang, ya, kolom-kolomnya misalkan. Jadi informasi-informasi tidak ada yang hilang, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data. Nah, sehingga ini juga kita melihat bahwa ketergantungan fungsional ini akan menjadi nanti atribut-atribut pada suatu tabel. Kemudian tidak melanggar boycott normal form. Nah, jika kriteria ketiga tidak dapat terpenuhi, maka paling tidak tabel tersebut tidak melanggar bentuk normal tahap ketiga. Ya, jadi kenapa tadi disebutkan bahwa ketika sudah memenuhi bentuk normal ketiga, maka selama itu tidak melanggar, ya, atau sudah memenuhi bentuk normal ketiga, maka itu sudah disebut dengan normalisasi, ya, atau data yang sudah normal. Nah, di sini contoh, ya. Contoh di sini adalah relasi atau tabel yang tidak normal. Dari mana dilihat tidak normal? Tidak normal di sini adalah ketika di sini ada satu nilai data, ini satu nilai data, tapi di sininya ada 3. Ya. Nah, ini disebut tidak normal. Karena apa? Dia tidak disebut dengan tidak single value atau nilainya single. Ya, karena dia digabung. Jadi untuk satu nilai ini gabungan dari 3 baris ini, 1, 2, 3. Nah, ini disebut dengan tidak normal. Begitu pula juga dengan yang ini, ya. Ini adalah data yang tidak normal. Nah, maka yang normalnya seperti apa? Atau tabel yang normal seperti apa? Nah, kalau misalkan seperti ini, kita lihat ini adalah gabungan, ya. Ini adalah ID personal 1102, tanggal lahir 17 Januari. Tinggi di kolom karakteristik ada tinggi, ada berat, ada rambut, ya.
Maka dari sini supaya nilainya single kita rubah dari tadinya secara vertikal menjadi secara horizontal. Ya, sehingga nilainya single. Di sini single, di sini single. Ya, ini yang disebut contoh sederhana bagaimana kita mengubah dari relasi yang tidak normal atau tabel yang tidak normal menjadi tabel yang normal. Intinya apa? Intinya setiap data itu harus bernilai 1, ya, bernilai single. Kalau ini dia bergabung. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan tabel universal. Jadi tabel universal ini atau disebut dengan star tabel adalah sebuah tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan dan bukan merupakan tabel yang baik. Jadi tabel universal ini dia merangkum semua data dari berbagai jenis data menjadi satu tabel. Ya. Dan data seperti itu, tabel seperti itu disebut dengan tabel yang tidak baik. Atau disebut dengan tabel universal. Nah, contoh tabel universal adalah seperti ini. Di sini, tabel universal ini dia menggabungkan beberapa informasi sekaligus dalam satu tabel. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah yang pertama, kita lihat pada kolom 1 dan 2. Ya. Ini adalah info tentang mahasiswa. Kemudian ini ya nomor, nama dan jurusan ini adalah info tentang mahasiswa. Kemudian kode MK dan nama MK ini data dosen. Kode dosen mata kuliah ya. Data mata kuliah. Kemudian kode dosen dan nama dosen ini adalah data dosen. Kemudian ini adalah data nilai. Nah, tabel universal di sini dia menggabungkan beberapa data ke dalam satu tabel sekaligus. Nah, tabel universal ini adalah menjadi bahan untuk kita lakukan normalisasi data. Ya. Jadi dalam bentuk tabel universal ini kita akan rubah atau kita akan normalkan datanya dengan menggunakan teknik normalisasi data. Nah, selanjutnya yang kita perlu ketahui atau yang perlu kita pahami sebelum kita melakukan kegiatan normalisasi, yaitu kita harus paham dengan yang disebut dengan functional dependency. Functional dependency atau disebut dengan ketergantungan fungsional. Ya. Nah, notasinya seperti apa? Jadi ini adalah notasinya. A tanda panah ke B. Ya, artinya adalah A dan B adalah atribut. Nah, ingat atribut ya dari sebuah tabel. Berarti secara fungsional kolom A atau atribut A menentukan atribut B. Atau kita bisa sebut juga atribut B tergantung pada atribut A. Jika dan hanya jika ada dua baris data dengan nilai A yang sama, maka nilai B juga sama. Ya. Nah, maksudnya adalah functional dependency ini adalah satu kolom dia menentukan data kolom lainnya. Ya, atau satu kolom tergantung kepada kolom lainnya. Contoh, dalam functional dependency ini misalkan notasi A itu adalah atribut A, misalkan kalau kita rubah menjadi contohkan menjadi tabel mahasiswa, ya, maka A ini adalah NIM, kemudian B ini adalah nama, ya, nama mahasiswa, sehingga disebutkan secara fungsional
NIM atau atribut NIM itu menentukan nama mahasiswanya, ya. Atau bisa dibalik, nama mahasiswa tergantung pada nomor induk mahasiswanya. Sehingga kalau misalkan nilai NIM-nya sama dalam 2 baris, pasti nilai atau isi data nama mahasiswa juga sama dalam 2 baris. Jadi kalau misalkan dalam baris ke-1 NIM-nya 001, namanya Adi, maka di baris kedua kalau misalkan NIM-nya 001, maka pasti di baris kedua juga namanya juga Adi. Nah, itu disebut dengan ketergantungan fungsional. Nah, ini nanti kalian bisa cari lagi sumber-sumber artikel-artikel tentang ketergantungan fungsional ini. Ya, karena ini cukup penting ketika kita akan melakukan normalisasi data. Ya, maka notasinya adalah A itu tidak bergantung, ya ada contohnya tidak tergantung oleh B, atau A X panah tidak tergantung oleh B, ya. Jadi yang ini benar, ini adalah kebalikannya. Nah, contoh ya, ini contohnya. Tabel nilai. Ada nama mata kuliah, ada NRP, nomor registrasi pokok, ya. Kemudian nama mahasiswa dan nilai huruf. Nah, di sini mana yang kira-kira memiliki ketergantungan fungsional atau functional dependency? Ya, jadi di sini kalau kita lihat, nah, nama mahasiswa itu memiliki ketergantungan terhadap NRP. Atau NRP menentukan data nama mahasiswa. Karena untuk setiap nilai NRP yang sama, maka nilai mahasiswanya juga sama. Ya, kita kembali lagi ke slide sebelumnya. Nah, ya, ini NRP 001 itu Akbar. Kita cari lagi 001. Oh, di sini 001 Ali Akbar juga. Kita cari di sini 001 Ali Akbar juga. Nah, ini menandakan bahwa NRP itu menentukan nama mahasiswa. Ya, begitu juga dengan 004. 004 itu Indah Susanti. Kita cari lagi 004 di sini. Itu Indah Susanti juga. Ya, ini membuktikan bahwa, atau ini berarti bahwa NRP menentukan nama atau data NRP, atribut NRP menentukan atribut nama mahasiswa. Nah, seperti ini ya. Kemudian, nah di sini ada gabungan. Gabungan dari atribut nama mata kuliah dan NRP itu apa tadi yang disebutnya adalah menentukan nilai huruf atau kolom nilai huruf. Karena atribut nilai huruf tergantung pada nama mata kuliah dan NRP secara bersama-sama. Dalam arti lain, nama mata kuliah dan NRP yang sama, maka nilai hurufnya juga sama. Karena nama mata kuliah dan NRP merupakan key, bersifat unik. Nah, oke, kita evaluasi lagi ke sini, ya, ke slide yang sebelumnya. Kita lihat di sini, misalkan struktur data dan NIM ini, ya, untuk Ali Akbar adalah A. Nah, apakah ada yang sama? Kita lihat. Oke, ini tidak ada, maka tetap tidak ada ya, tidak ada datanya. Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalkan digabungkan antara nama mata kuliah dengan NRP, dia menentukan nilai huruf
ya, ini gabung. Kemudian dia menentukan nilai huruf ke sini. Ya. Kalau misalkan NIM itu menentukan nama. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini nama mata kuliah tidak menentukan NRP, ya. Kemudian NRP tidak menentukan nilai huruf karena setiap nama mata kuliah itu tidak menentukan NRP. Jadi kalau misalkan ada nama mata kuliah yang sama, itu NIM-nya juga berbeda. Berarti ini tidak mempunyai functional dependency atau ketergantungan fungsional. Kemudian ini juga tidak memiliki ketergantungan fungsional. Ya, yang berikutnya. Nah, contoh FD1. Nah, FD itu apa tadi? FD itu adalah functional dependency atau ketergantungan fungsional. Andaikan ada tabel nilai. Tabel nilai ini terdiri dari atributnya adalah NIM, nama mata kuliah, semester, dan nilai. Ya. Kemudian atribut kuncinya adalah NIM, nama mata kuliah, dan semester. Jadi primary key atau atribut kuncinya adalah gabungan ya, gabungan dari beberapa atribut. Maka kita lihat. Kan ini ya, NIM, nama mata kuliah, dan semester adalah atribut kunci ya. Berarti kalau misalkan atribut kuncinya sudah disebutkan di sini ya, sama ya, NIM, nama dan semester, maka yang nilai ini dia memiliki ketergantungan kepada NIM, nama mata kuliah, dan semester. Jadi seperti ini. Sos ya, panah. Nah, artinya functional dependency-nya adalah NIM, nama mata kuliah, dan semester menentukan data nilai. Ya. Jadi apa? Kesimpulannya adalah FD ini, functional dependency ini, dia akan di tabelnya akan dijadikan atribut kunci atau key ya, primary key. Jadi inilah pentingnya kenapa kita harus paham dengan apa yang disebut dengan functional dependency atau ketergantungan fungsional. Nah kita lanjutkan ya. Nanti setelah slide pertama ini kita akan coba membahas studi kasusnya ya, bagaimana kita membuat ketergantungan fungsional. Kemudian setelah kita paham ketergantungan fungsional, baru bagaimana kita menghasilkan bentuk-bentuk normal. Jadi bentuk normal ini yang pertama adalah first normal form ya, 1NF. Kemudian second normal form ya, 2NF, ini tahapannya ya. Kemudian third NF ya. Nah, yang keempat boycott NF, kemudian fourth NF, dan fifth NF. Tapi yang akan kita bahas adalah dari first sampai dengan third ya, atau dari pertama ya, bentuk normal pertama sampai ke bentuk normal ketiga. Nah, aturan ya. Tahap yang pertama atau bentuk yang pertama adalah first normal form atau bentuk normal pertama. Aturannya dalam bentuk normal pertama, yang pertama adalah tidak adanya atribut multi-value. Nah, ingat yang tadi, yang universal, yang gabungan ya. Atribut komposit atau kombinasinya. Jadi kalau misalkan ada data yang bergabung, misalkan tadi ya, nama, kemudian NIM, kemudian karakternya tadi tinggi badan, berat badan, kemudian warna rambut, itu digabung, maka itu belum memenuhi
bentuk norma pertama. Kemudian mendefinisikan atribut kunci. Nah, di dalam bentuk norma pertama, kita bisa mendefinisikan atau menentukan atribut kuncinya. Ya, dalam arti adalah yang akan menjadi primary key-nya. Yang ketiga adalah setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik. Nah, kembali lagi, tidak multi value ya, tidak dapat dibagi-bagi lagi. Artinya, setiap baris, setiap atribut itu sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan biasanya di dalam data profil biodata ya, ada misalkan nomor KTP, nama, terus dalam satu kolom itu ada tempat dan tanggal lahir. Nah, tempat dan tanggal lahir kalau kita simpan di dalam satu kolom itu nilainya tidak bersifat atomik. Ya. Atau artinya masih bisa dibagi-bagi. Ada tempat lahir, ada tanggal lahir. Nah, jadi kalau misalkan seperti itu kita pisahkan. Tempat lahir itu kolom tersendiri, tanggal lahir kolom tersendiri. Maka itu disebut dengan nilainya atomik. Nah, contoh seperti ini ya. Contoh atribut multi-value. Nah, atribut multi-value, nah ini yang ini disebut dengan multi-value. Ada sepak bola, ada membaca komik, hobi ya. Kemudian ada memasak, ada program komputer, kemudian ada menjahit, ada membuat roti ya. Nah ini disebut dengan multi-value karena nilainya lebih dari satu dalam satu atribut. Nah, atau seperti ini juga. Ya. Hobi 1, hobi 2, hobi 3, tapi di sini dipisahkan seperti ini. Ya. Maka seharusnya ya, kalau misalkan ini seperti ini tidak normal juga meskipun nilainya single ya. Tetapi yang lebih bagusnya seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Kita uraikan dari satu kolom ini atau dari satu tabel ini kita pisahkan menjadi dua tabel, yaitu tabel mahasiswa dan tabel hobi. Ya. Nah, kemudian apa yang berubah? Yang berubah adalah yang hobi kita pisahkan menjadi tabel baru, yaitu tabel hobi. Jadi yang di sini adalah hobinya di sini. Ya, atribut hobi itu kita pindahkan ke dalam satu tabel dan kita tetap menggunakan di dalam tabel yang baru ini kita menggunakan key-nya. Jadi NRP ini kita kopikan ke sini sehingga ini ada relasinya nanti. Ya, seperti itu adalah bagaimana kita membuat bentuk normal pertama. Nah, kemudian yang kedua, contoh yang komposit. Ya. Misalkan dalam tabel jadwal kuliah ada kode kuliah, nama kuliah, kemudian dosen, kelas, jadwal. Di mana nilai pada atribut jadwal berisi gabungan antara hari dan jam. Nah, di sini ya, isinya ini adalah hari dan jam. Maka ini disebut dengan komposit, atribut composite yang bisa dibelah atau yang bisa dipecah lagi, yang bisa diuraikan ya, kompos itu urai. Jika asumsi hari dan jam memegang peranan penting dalam sistem basis data, maka atribut jadwal perlu dipisah sehingga menjadi jadwal hari dan jadwal jam. Ya, kalau misalkan jadwal kan kita jadwal itu dalam perkuliahan ada hari dan jam ya. Maka supaya nilainya itu tadi atomik single value, maka dari satu ini jadwal saja menjadi jadwal hari dan jadwal jam. Jadi dipecah ya supaya lebih detail lagi. Itu adalah contoh atribut
composite, jadi yang masih bisa diuraikan lagi. Nah, kemudian normalisasi kedua. Normalisasi kedua, aturannya yang pertama adalah sudah tentu harus memenuhi sudah dalam bentuk norma pertama, ya. Jadi sudah dalam bentuk norma pertama, tidak ada yang digabung nilainya, kemudian tidak ada nilai composite atau gabungan, ya. Jadi sudah bentuknya normal pertama. Yang berikutnya adalah semua atribut bukan kunci hanya boleh tergantung pada atribut kunci. Nah, di sini sudah mulai ada ketergantungan fungsional. Nah, jadi di dalam proses normalisasi kedua, bentuk normal kedua, kita harus sudah mulai menggunakan metode ketergantungan fungsional yang kita bahas di slide sebelumnya. Jadi, kalau atau jika ada ketergantungan parsial, maka atribut tersebut harus dipisah pada tabel yang lain. Jadi ketergantungan parsial itu ada ketergantungan sebagian dari atribut itu memiliki ketergantungan terhadap atribut key yang ada di bentuk normal pertama, ya, yang akan dirubah menjadi ke normal kedua. Nah, di sini ada istilah ketergantungan parsial. Ini akan kita bahas, ya. Untuk contoh-contohnya akan kita bahas di video yang berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah perlu ada tabel penghubung ataupun kehadiran foreign key bagi atribut yang telah dipisah tadi. Jadi nantinya dari bentuk normal pertama menjadi normal kedua, dari satu tabel bisa menjadi beberapa tabel, 2 atau lebih tabel, ya. Prosesnya seperti itu. Nah, sehingga nantinya akan perlu ada tabel penghubung, ya, bagi atribut yang sudah dipisahkan. Jadi dari bentuk normal pertama yang hanya satu tabel itu menjadi beberapa tabel, dan itu harus ada penghubungnya, ya, antara satu tabel dengan tabel lainnya. Nah, langkahnya seperti apa? Langkahnya adalah untuk setiap tabel kita identifikasi keberadaan semua ketergantungan fungsional atau functional dependency, ya, secara parsial. Untuk setiap ketergantungan fungsional parsial, buatlah tabel baru dengan menduplikasi kolom determinan dan pindahkan kolom non-determinan ke tabel baru tersebut. Nah, di sini kita sudah ada istilah-istilah yang disebut dengan kolom determinan, kemudian ada kolom non-determinan. Kolom determinan itu adalah kolom yang menentukan kolom lainnya, atau atribut determinan adalah yang menentukan atribut lainnya, ya. Yang tadi yang di slide sebelumnya ada A tanda panah B, maka yang determinannya adalah A, kemudian B adalah non-determinannya. Ya, seperti itu, ya. Nah, di sini contoh dalam perubahan dari bentuk normal pertama ke bentuk normal kedua. Jadi dalam contoh ini, tabel ini sudah memenuhi bentuk normal pertama, tetapi tidak memenuhi bentuk normal kedua. Jadi ada kolom mahasiswa NRP, ya, nama, alamat, kode mata ini kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, kemudian nilai huruf. Kenapa disebut tidak memenuhi bentuk kedua atau 2NF? Karena NRP dan kode mata kuliah adalah dianggap sebagai primary key, sedangkan
tabel di atas perlu didekomposisi menjadi beberapa tabel yang memenuhi syarat 2NF. Ya. Jadi di sini di dalam bentuk normal pertama yang akan diubah menjadi bentuk normal kedua, ini ternyata ada atribut yang nantinya akan menjadi primary key, yaitu NRP dan kode mata kuliah. Nah, maka di sini kita perlu mendekomposisikan atau menguraikan, memisahkan menjadi beberapa tabel yang memenuhi syarat 2NF. Jadi dari satu tabel ini, ya, dari satu tabel ini kita akan uraikan menjadi beberapa tabel. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, maka kita harus bisa menentukan ketergantungan fungsional atau functional dependensinya sebagai berikut. Kita lihat di sini ya. Gabungan dari NRP dan kode mata kuliah, dia menentukan nilai huruf. Maka kita bentuk dengan FD1. Dikasih nama FD1. Kemudian NIM, ya tadi jelas ya. NIM ini atau NRP, nah NRP di sini ya, bukan NIM. Dia menentukan gabungan dari mahasiswa, nama mahasiswa dan alamat mahasiswa. Jadi NIM ini menentukan data nama dan alamat, ya. Kemudian kode mata kuliah menentukan nama mata kuliah dan SKS. Nah, yang NIM ini adalah FD2, kemudian yang kode mata kuliah FD3. Nah, dari sini, dari hasil penentuan ketergantungan fungsional atau functional dependency ini, ya, kita hasilnya di sini FD1 adalah ini, ya, dari bentuk seperti ini. FD1 adalah NIM, nama dan alamat, ya, dengan atribut kuncinya adalah NRP. Kemudian di FD2 adalah kode mata kuliah, nama mata kuliah dan SKS, ya. Kemudian FD3 adalah atribut kuncinya adalah NRP dan kode dan nilai huruf. Ya, jadi langsung dalam satu tabel ini, dan dari hasil ketergantungan ini menghasilkan kita beri nama tabel sesuai dengan isinya, ya. Kalau misalkan NIM, nama dan alamat, oh berarti tabel mahasiswa. Ini kita menentukannya sendiri, ya. Ini kode mata kuliah, nama mata kuliah dan SKS itu tabel mata kuliah. Kemudian NIM, kemudian NRP, kemudian kode mata kuliah dan nilai, berarti ini tabel nilai. Nah, sehingga dalam bentuk kedua atau 2NF yang tadinya hanya satu tabel, ya, dari satu tabel ini dia menghasilkan berubah menjadi 3 tabel, yaitu tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel nilai. Kuncinya adalah kita harus paham tadi functional dependensinya, ya, sehingga menghasilkan tabel mahasiswa, tabel mata kuliah dan tabel nilai. Nah, berikutnya setelah kita berhasil merubah dari bentuk pertama ke bentuk yang kedua, maka selanjutnya adalah kita merubah ke normalisasi bentuk ketiga, yaitu third normal form. Aturannya, ya, dalam normal ketiga, bentuk normal ketiga, yaitu yang pertama sudah tentu harus sudah berada dalam bentuk normal kedua. Kemudian tidak ada ketergantungan transitif. Nah, sudah ada di sini sudah ada istilah baru lagi, ya, yaitu ketergantungan transitif. Apa itu? Di mana atribut bukan kunci tergantung pada atribut bukan kunci lainnya. Ya, istilahnya nebeng. Jadi atribut bukan kunci dia
bergantung ke atribut bukan kunci lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Tabel di bawah ini, dia sudah memenuhi 2NF tetapi tidak memenuhi 3NF. Nah, contohnya adalah tabel mahasiswa. Ada NIM, ada nama, ada alamat jalan ya, kota, provinsi, dan kode pos.